The first one is punggung. Punggung dekat Malaysia is butt, right? But dekat Indonesia punggung is this tau. Oh itu. So it's different. Assalamualaikum semuanya. Selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sentiasa bantu, support, dukung As juga channel ini, jutaan terima kasih As ucapkan. Okay, buat kalian yang baru yang masih belum gabung, ayo bantu dengan tekan butang subscribe, kerana subscribe itu kan gratis aja geng. Okay lah, seperti biasa sebelum As mula, As ingin mendoakan buat sesiapa saja yang tengok dan tonton video As kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa yang tidak akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan, diberikan rezeki yang tidak akan pernah surut-surutnya insya-Allah. Dan buat saudara kita di Palestina, semoga sentiasa Allah berikan kekuatan dan kemenangan buat mereka insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, hari ini As nak react satu lagi video daripada channel ML Studios. Jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini, dan kali ini kita ingin melihat perkataannya sama tapi artinya beda. Ini pastinya tentang bahasa Indonesia dan juga bahasa Malaysia. Okey, bahasa Melayu Malaysia gitu. Okey, tanpa buang-buang waktu, yuk kita cari tahu apa perkataan sama artinya beda. Ayo. Okey, dah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. I think nak cakap Melayu tu macam okay lagi lah, because my parents are Malay juga kan. Tapi mungkin certain words tu macam benda tu benda lain, tapi I thought it was a Malay language lah. Sebab actually I am supposed with my age macam dah graduate dekat Indonesia, tapi sebabkan Yus nak masuk semi government, so I have to have SPM, especially I'm Malay. I have to have SPM in order to sambung belajar dekat Malaysia. So I took SPM satu tahun, and my cikgu VM selalu macam complain, ni kenapa ni bahasa Indonesia masuk dalam karangan ni? Something like that. Ni oh bukan bahasa Melayu ke? Okay, sorry. So banyak confused dekat situ lah. I don't know whether it is Indonesian or Malay macam tu. Ada tak perkataan Indonesia yang sama tapi maksudnya lain? The first one is punggung. Punggung dekat Malaysia is butt, right? But dekat Indonesia punggung is this tau. Oh itu. So it's different. And then apa lagi? Kayaknya dia ini lahir atau memang tinggal di Indonesia asalnya, lalu ke Malaysia dan mengambil peperiksaan SPM di Malaysia untuk masuk kerja pejabat gitu. Dan pastinya ada beda ya kan, tentang dia udah biasa dengan bahasa Indonesia, dan apabila kembali ke Malaysia itu pasti ada perbedaan maksud dan bahasanya pastinya. Kenapa banyak bad words kat otak? Banyak bad words katanya. Okay, kocak. Kocak di Indonesia, especially di Jakarta lah, dia bukan bahasa baku, but it's like bahasa sehari-hari lah. Lo kocak banget deh. Maksudnya kau tuh kelakar lah. Ini kocak banget ya. Iya, itu funny. Shit, right? Or in Kelantan, it's different thing. So I shouldn't translate that. Oh, okay, faham. Banci. Banci di Malaysia macam Banci Malaysia 2020, something like that, right? Kalau kat Indonesia, Banci is actually pondan. Ya kan, kalau mula-mula itu tadi As nggak tahu kalau banci itu apa, tapi pas As lihat lagi satu filem di Indonesia yang mengatakan banci itu sebenarnya transgender, pondan kalau gitu kan, baru As tahu. Kalau di Malaysia itu konsensus itu banci kayak banci penduduk gitu kan, mau lihat penduduknya berapa ramai, gitu. Itu banci kalau di Malaysia. So bila I balik Malaysia, I tengok banci Malaysia macam pondan Malaysia kan ya, macam like that. So macam ada majlis pondan Malaysia, ya Allah, banci lah in Indonesia. Because sometimes people pun macam they thought that I am from Sabah because I have this accent, you know, but I think I tak tahu bila I akan dapat Malaysia, betul-betul Malaysia. But maybe dah sebab biasa dengan Indonesia 17 tahun kot. Sebab even dengan 17 tahun tinggal di Indonesia. So, mix lah, Indonesia Kelantan. So kadang-kadang penting tengok situation lah kalau nak mengumpat. Mama sama papa aku kan orang Kelantan dua-duanya. Oi Kelantan dua-dua. Sebab itulah aku boleh kecek Kelantannya. Cuman aku dulu lahir dan dibesarkan di Indonesia selama 17 tahun, 2012 pulang ke Malaysia. Soalnya papa udah gak kerja di sana, seperti itu. Oh gitu. Nah, kayaknya lucu ya kan bila kita ada pengalaman kayak dia ini udah 17 tahun tinggal di Indonesia, pasti udah biasa dengan gaya hidup, gaya bahasa orang Indonesia. Pas pulang ke Malaysia pasti
gitu, dia kayak lost gitu kan, bagaimana penggunaan bahasa, maksud dan sebagainya. Katanya mungkin sama, perkataannya mungkin sama, tapi artinya beda gitu, yang seperti kita tahu tadi kan. Dan itu kalau Indonesia beda, di Indonesia itu beza gitu, padahal itu kan sama. Dan itu adalah antara sesuatu yang boleh kita belajar sebenarnya untuk improve ataupun untuk memperbaiki bahasa kita. Tak salah untuk belajar untuk bahasa, untuk mengetahui tentang bahasa lain. Itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang memberikan nilai tambah buat kita kalau kita itu tahu berbahasa lain, ya kan? Sesuatu yang kredit. Oke. Dan buat dia ini satu pengalaman yang indah gitu, dan bagaimana dia tahu untuk berbahasa dalam bahasa Indonesia, balik ke Malaysia dia confused sedikit tapi akhirnya berjaya juga. Dan pulang ke Malaysia itu basically di Kelantan. Di Kelantan ada logatnya yang lain. Tadi lihat videonya, bunyinya itu beda banget sama bahasa Melayu Malaysia itu lain. Dan setiap negara ataupun setiap negeri di Malaysia ini punya dialek atau punya logat mereka itu sendiri, tersendiri, uniqueness, sama seperti Indonesia. Oke, kita ini semua istimewa. Harus meraihkan perbedaan, insyaallah. Oke lah sahabat guys, ini dulu video reaction Nas untuk kali ini. Kalau kalian tahu apalagi perkataan-perkataan yang sama tapi artinya beda, loh bagi tahu dong, titik komen di bawah. Insyaallah kita sama-sama belajar. Jumpa lagi di lain video. Jaga diri. Assalamualaikum. Dadah.